Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa kabarnya? Saya percaya walaupun kita harus menghadapi berbagai masalah di bulan-bulan yang lalu, kita percaya Tuhan selalu bersama dengan kita. Ya. Saya berharap kita semua yang ada di rumah dimanapun Bapak Ibu sudah berada tetap dalam kondisi sehat. Dan kita percaya ini semua karena kemurahan Tuhan. Walaupun kita harus kembali ibadah online seperti ini, saya percaya ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan Tuhan punya rencana yang indah bagi kita semua. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Kita mau siapkan hati kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita mau mempersembahkan apa yang kita punya, kita miliki untuk kita berikan kepada Tuhan. Mari kita mau terus mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau berterima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan yang sudah Tuhan limpahkan atas kehidupan kita semuanya. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Dengan penuh penyembahan kepada Dia, kita mau undang hadirat Allah hadir, agar ibadah kita hari ini menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Saat kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, kami percaya Kau hadir menyertai setiap kami. Haleluya Jesus. Saat ku masuk hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari dari awal dengan segenap hati sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi. Sama-sama katakan, ku bawa korban syukur
melimpah dengan ucapan syukur kepadamu ya Bapa. Kalau sampai saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami percaya semua adalah karena anugerah dan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu Tuhan. Sepanjang tahun 2020 sampai saat ini kami masuk di tahun 2021. Dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan berkat-berkat yang baru daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hati kami selalu melimpah dengan ucapan syukur kepadamu ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan kembali beribadah bersama dengan umat-Mu Tuhan. Dimanapun umat-Mu berada, baik di rumah, dimanapun Tuhan, jamah setiap kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kini setiap pujian penyembahan kami boleh layak di hadapan Engkau Tuhan, dan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Urapi setiap kami, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan pada hari ini Tuhan. Apapun pelayanan kami, urapi dengan kuasa daripada surga ya Bapa. Terlebih hamba-Mu Tuhan, yang akan menjadi penyambung lidah-Mu, yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu, urapi beliau. Jamah curahkan hikmat, akal budi, marifat dari surga Tuhan, agar kiranya firman Tuhan yang akan disampaikan merupakan pesan Tuhan langsung untuk setiap kami, umat-Mu Tuhan di tempat ini dan dimanapun setiap kami berada. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai usahanya ke dalam tangan Engkau Tuhan. Biar kuasa-Nya beracara bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari kita mau bersorak-sorai bagi Dia. Kita mau tinggikan, kita agungkan Tuhan kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Anggur baru Tuhan tercurah di tempat Bapak Ibu Saudara berada. Haleluya. Mari kita akan puji dengan segenap hati. Kita tinggikan Dia. Di tempat ini urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan,
Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita mau siapkan hati kita yang terbaik di hadapan Tuhan untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Haleluya. Tuhan katakan bahwa Dia tidak pernah berjanji bahwa langit akan selalu biru. Tuhan tak pernah berjanji bahwa jalan kita akan selalu rata selama dalam kehidupan kita. Tapi Dia berjanji atas setiap kehidupan kita bahwa Dia akan selalu menyertai kehidupan kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara, seberat apapun masalah dan pergumulan hidup kita saat ini, Dia Tuhan yang selalu ada dan hadir dalam setiap kehidupan kita. Amen. Terima kasih Tuhan. Amen. Terima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang selalu baru dan begitu besar atas setiap kehidupan kami. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu untuk menerima kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah bagi setiap kami. Perdengarkan suara-Mu dengan lantang bagi setiap kami Tuhan. Agar firman ini membawa hidup kami semakin sadar dan semakin mengerti akan rencana-Mu yang indah atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita dari awal dengan segenap hati kita akan sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Sama-sama katakan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia. Jangan pernah menyerah, haleluya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
firman Tuhan kami serahkan kepada hamba-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Dan kita akan masuk dalam firman Tuhan, kita akan percayakan iman kita seutuhnya kepada sabda Tuhan. Sebelum kita menerima firman Tuhan, kita akan masuk dalam doa. Bapa Surgawi, kami datang kepada Tuhan, kami menyerahkan semua kami ke dalam tangan Tuhan. Baik kami yang bertugas di tempat yang telah disediakan maupun setiap kami yang ada di dalam setiap rumah untuk dengar firman. Tuhan, kami undang Allah Roh Kudus turut bekerja untuk memberkati setiap pelayanan kami, supaya setiap apa yang kami persembahkan kepada Tuhan dalam bentuk pelayanan kami kepadamu Tuhan, kami percayakan di atas kuasa Tuhan itu Allah Roh Kudus. Tuhan, kiranya Kau berfirman buat kami dan urapi hamba-Mu yang tidak punya kekuatan apa-apa dengan urapan yang baru. Dan kami semua yang hadir untuk mendengarkan firman-Mu, kami diberikan pengertian, hikmat dan akal budi supaya kami dapat menerima berkat yang datang dari Bapa Surgawi. Kami akan terima firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Allah bagi kami sekalian. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua yang ada di rumah. Persiapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah satu kekuatan Allah yang dapat memberikan kekuatan dan penyertaan di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita sebagai orang-orang beriman. Tidak ada kekuatan dalam hidup ini untuk menangkal segala sesuatu apa yang sedang kita hadapi dalam hidup ini. Namun kita percaya dengan kekuatan Allah, dengan firman Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Dan kita akan percayakan seluruh kehidupan ini semua dalam kuasa Allah yang besar, yaitu firman Tuhan. Saudara-saudara, hari ini saya akan berbicara mengenai tentang jangan kita takut, jangan kita lemah dan putus asa. Ada satu tema yang ditulis di belakang saya, dan Tuhan bersabda di dalam satu sabda dikatakan, jangan kita berputus asa, tenanglah dan jangan kita takut. Tuhan berkata tenanglah, jangan kita takut, karena Tuhan ada menyertai di dalam setiap kehidupan ini. Kita akan awali dan kita akan baca kisah yang ditulis di dalam kitab Matius pasal yang ke-14. Matius pasal yang ke-14 kita akan baca bersama, yaitu ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-27. Kita akan simak bersama-sama. Matius 14 ayat 22 sampai ke 27. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang, angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Tuhan berkata, tenanglah, aku datang kepadamu, jangan takut. Setiap kehidupan kita semua ada rasa takut dan gentar menghadapi tahun-tahun yang kita akan lalui. Tahun 2020 kita sudah lalui, tahun 2021 ada di depan kita dengan segenap tantangan hidup. Namun Tuhan sudah berjanji kepada kita dan kita semua telah menerima janji Tuhan dalam iman kita kepada Dia, dan Tuhan berkata, tenanglah. Lihat aku ini menghampiri engkau, jangan engkau takut. Jadi kita percayakan kehidupan ini kepada Tuhan. Kita percayakan rumah tangga kita ini kepada Tuhan. Kita percayakan segala sesuatu apa yang kita rancang untuk masuk di dalam tahun 2021 ini dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita percaya kalau Tuhan berkata tenang, kita tidak dapat menerima firman Tuhan begitu saja. Kita berkata tenang, tapi Tuhan melalui firman-Nya Dia akan berjanji kepada kita bahwa Tuhan akan memberikan satu kekuatan yang baru dalam hidup ini, supaya kita tetap menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Oleh sebab itulah, di dalam tema pada tahun 2021 ini kita percayakan seluruh kehidupan ini ke dalam tangan Tuhan. Kita percaya
Ada firman yang akan menjawab setiap masalah pergumulan yang kita hadapi dalam hidup ini. Kita akan membaca ayat-ayat yang menjadi suatu ayat pegangan di dalam kehidupan kita ini, supaya kita tetap tenang di dalam menjalankan hidup dengan kebersamaan dengan Tuhan. Kita percaya pada waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan menjadi kuat. Oleh sebab itulah kita akan baca ayat ini. Di dalam satu ayat Mas yang Tuhan percayakan kepada kita baca di dalam Ibrani pasal 12 ayat 3 dulu, kita akan baca. Ibrani 12 ayat ke-3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus Amen. asa. Ya, teruskan. Jangan sampai engkau lemah dan berputus asa. Ingatlah akan Dia. Tuhan bersabda buat kita semua, ingat akan Dia. Jadi pada waktu kita menghadapi segala sesuatu yang sedang kita hadapi dalam hidup ini, itu yang dikatakan badai, topan, angin sakal, dikatakan mengamuk. Pada waktu murid-muridnya itu menjalani kehidupan ini, dan Tuhan berkata kepada murid-muridnya, seberanglah, menyeberanglah. Dan pada waktu dia di seberang, angin sakal datang. Dan angin sakal itu datang kira-kira jam 3 malam. Ya, kira-kira jam 3 tengah malam, kira-kira jam 3 tengah malam itu angin sakal datang. Perahu digoncang. Perahu ini merupakan satu perahu nelayan yang dipakai dengan kekuatan manusia. Tidak ada alat elektronik yang begitu besar untuk menangkal, atau tidak ada sesuatu yang dapat menopang badai dan topan itu datang, atau angin sakal itu datang untuk menggoyahkan perahu ini supaya perahu ini akan tenggelam. Ingat, di dalam satu ayat Tuhan berkata, di dalam ayat yang ke-27 dia berkata, tetapi segera Yesus berkata kepadanya, tenanglah, ini aku ini yang datang. Jangan engkau takut. Jadi ketakutan ini ada di dalam setiap hidup ini kalau badai dan topan itu datang. Kita tidak menjadi tenang dalam hidup ini. Lalu dengan ketidaktenangan dalam hidup ini kita akan menjadi orang yang putus asa. Takut dan putus asa. Oleh sebab itu Tuhan menjawab. Segala sesuatu apa yang di dalam benak hati kita, pikiran kita, langkah kehidupan kita, Tuhan sudah menjawab. Pada pagi hari ini Tuhan berkata, tenanglah. Aku datang kepadamu, janganlah engkau takut. Jadi kita sudah dipersiapkan oleh firman Tuhan untuk masuk tahun 2021 ini. Tuhan berkata kepada kita supaya kita jangan takut. Jadi tidak ada kekuatan dalam hidup ini untuk menangkal segala sesuatu. Entah itu badai, itu topan, masalah pergumulan silih berganti dalam hidup ini. Dan Tuhan berkata kepada kita tenang. Tapi Tuhan tidak memperlengkapi dengan satu kuasa yang besar dalam hidup ini. Kita akan menjadi sia-sia. Namun kita percaya bahwa Tuhan akan memperlengkapi dengan satu kuasa yang besar dalam hidup ini supaya kita menjadi orang-orang yang tidak takut dan tidak lagi berputus asa. Kita menjadi lemah, kita akan berputus asa, bahkan kita akan kecewa di dalam pengiringan dan pelayanan kita kepada Tuhan. Namun sudah diawali dengan firman Tuhan, tenanglah, jangan engkau takut. Jadi ada kata-kata yang Tuhan berikan kepada kita, jangan engkau takut. Dan kita percaya ada beberapa jawaban lewat firman Tuhan supaya kita tetap menjadi orang-orang yang tidak takut, kita tetap hidup di dalam ketenangan. Ada satu ayat yang kita akan baca bersama pagi hari ini, ayat yang menjadi satu kekuatan yang baru dalam setiap hidup kita ini, supaya kita bersandar kepada kekuatan daripada Tuhan tetapi tidak bersandar kepada kekuatan manusia. Kita akan membacanya ayat itu. Kita akan membaca ayat di dalam 204 ayat 8. Dan kita akan sama-sama akan menyimak ayat ini supaya kita perhatikan apa yang Tuhan berikan kepada kita pada pagi hari ini. 2 Korintus 4 ayat ke-8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Di dalam segala perkara dikatakan kami terjepit, namun dikatakan kita kehilangan akal, namun kita tidak putus asa. Jadi ini yang kehendak daripada Tuhan supaya kita jangan sampai putus asa menghadapi segala sesuatu apa yang sedang kita hadapi dalam kehidupan ini. Tentu bagaimana cara untuk menghadapi masalah pergumulan begitu silih berganti dalam hidup orang percaya. Bagaimana kita jangan sampai berputus asa. Tentu kita harus
mendapatkan satu pembaharuan dalam kehidupan kita untuk kita menerima dan menyimak akan janji-janji Tuhan. Supaya kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Supaya kita tidak akan lemah dan putus asa. Itu Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Dan oleh sebab itulah kita akan bersandar kepada kekuatan Allah, yaitu firman Tuhan yang mengajarkan kita tetap menjadi orang yang kuat dan tidak berputus asa. Sebab kita tahu di balik daripada tema tahun 2021 ini dikatakan tenanglah. Bagaimana kita harus tenang? Kalau kita tidak diberikan kekuatan di dalam hidup ini. Kita harus kuat, kita harus teguh, kita harus mampu mengatasi segala persoalan dalam kehidupan ini sehingga kita tetap menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Kita akan membaca beberapa ayat yang saya telah siapkan bagi ibu bapak saudara, dan ayat ini menjadi satu pegangan di dalam kehidupan kita. Tuhan berkata lewat Raja Daud, dikatakan Tuhan adalah kekuatanku. Ya, Tuhan adalah perisaiku. Tuhan adalah gunung batuku. Kepada siapa kita harus bersandar? Hanya kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah kekuatan. Kita percaya pada waktu kita menyerahkan seluruh kehidupan ini kepada kekuatan Allah, maka kita akan menjadi orang yang kuat. Pada waktu kita menjadi orang-orang yang kuat, kita akan tetap menghadapi segala badai topan apapun yang sedang kita hadapi dalam hidup ini. Kita percayakan semua kepada kekuatan Allah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita akan berbicara mengenai tentang Allah supaya kita akan tenang menjadi orang pilihan Tuhan. Tuhan adalah peduli. Kita melihat tadi satu kisah datang, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi ke suatu tempat menyeberang lautan. Dan tidak disebut lautan mana itu atau badai itu akan datang di satu tempat yang Tuhan akan rencanakan di dalam setiap hidup ini. Kita percayakan semua ke dalam tangan Tuhan. Dan pada waktu Tuhan menyuruh murid-muridnya pergi ke suatu tempat untuk menyeberang satu danau, dikatakan di tengah perjalanan ya ada badai, ada topan, ada dikatakan angin sakal yang berputar-putar untuk menenggelamkan murid-murid Tuhan ini, tenggelam dan akhirnya binasa. Namun kita lihat di sini ada beberapa ayat mengingatkan kepada kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang peduli, Allah yang tahu benar akan segala sesuatu apa yang sedang murid-muridnya terjadi. Allah datang, dan pada waktu Allah datang, Tuhan melalui Yesus Kristus, kita percaya Yesus berjalan di atas air. Dan saya tidak akan berkhotbah atau menyampaikan tentang kuasa Tuhan. Tuhan Yesus berjalan di atas air. Namun kita simak bersama, Yesus menghampiri murid-muridnya. Di dalam ayat yang ke-27 berkata, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, janganlah takut. Jadi Tuhan menghampiri murid-muridnya pada waktu murid-muridnya sedang ketakutan. Jadi Tuhan menghampiri murid-muridnya pada waktu murid-muridnya ini menghadapi badai dan topan yang ada dalam setiap hidup ini. Dan inilah dikatakan bahwa kepedulian Allah itu akan terjadi dalam setiap orang-orang percaya, bahwa Tuhan juga bukan saja peduli kepada 12 muridnya pada waktu menghadapi badai dan topan. Tapi kita percaya dengan satu iman yang tertuju kepada Tuhan, kalau Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada kita percaya Tuhan juga akan menghampiri pada waktu badai dan topan itu datang dalam hidup saudara, dan Tuhan itu menghampiri kita. Dan Tuhan berkata, janganlah takut. Ya. Lalu Tuhan menghardik semuanya, badai dan topan itu, badai yang menerpa dalam kehidupan murid-murid Tuhan, karena Tuhan mempunyai kepedulian. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, dikatakan supaya kita menjadi orang yang tenang dan jangan takut. Apa yang kita hadapi dalam hidup ini? Tuhan berkata, kalau kita membaca dalam satu ayat di dalam Mazmur 23, tolong dibaca Mazmur 23, Tuhan berkata kepada kita supaya kita akan simak bersama apa yang Tuhan tulis di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ya, baca dan kita dengarkan firman Tuhan. Mazmur 23 ayat 1 sampai ke 4. Ya. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Lalu janji selanjutnya, itu janji yang ketiga, Tuhan senantiasa membuat supaya kita tenang,
supaya kita tidak berputus asa, maka janji ini digenapi di dalam satu firman Tuhan kepada kita pagi hari ini. Dan Tuhan berjanji di dalam kitab Mazmur 23 ini, kalau Tuhan kita jadikan dalam hidup orang percaya itu gembala, maka kita tidak akan kekurangan. Jadi kita percaya, kita pasti tahun 2021 kita tidak akan kekurangan karena Tuhan gembala kita. Dan Tuhan berkata, Tuhan adalah gembala, maka kita tidak akan kekurangan. Lalu selanjutnya di dalam ayat yang keberapa di situ dikatakan bahwa sekalipun aku berjalan di dalam satu lembah kelam, itu yang ditakutkan. Ya, ayat itu mengingatkan kita akan masuk di dalam satu lembah yang bernama lembah kelam. Lembah yang menakutkan, lembah yang mengkhawatirkan, lembah yang menggelisahkan, lembah yang membuat kehidupan kita sebagai orang beriman menjadi putus asa dan lemah dan menjadi putus asa. Dan kita percayakan seluruh kehidupan ini supaya jangan kita lemah dan putus asa. Kita simak bersama. Pertama, Tuhan gembala, kita tidak akan kekurangan. Yang kedua dikatakan ayat yang keberapa di situ, tolong baca ayat keempat kalau tidak salah. Tuhan gembala, tidak aku akan kekurangan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam. Mazmur 23 ayat keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kelam, aku tidak takut. Sebab dikatakan gadamu, ingat ada di situ katakan gadamu. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Gada adalah berbicara tentang kekuatan untuk memusnahkan musuh-musuh. Jadi gada berbicara tentang kekuatan Allah, itu roh Allah. Kita percaya penyertaan dalam setiap orang percaya, kita perlu kekuatan Allah, yaitu roh Allah harus ada di dalam setiap orang-orang percaya. Kekuatan Allah harus ada dalam setiap gereja Tuhan. Dan saat ini kita merasa badai dan topan ini menerpa dalam hidup ini. Tetapi kita percaya pada waktu kekuatan Allah itu ada dalam hidup orang percaya, kita akan menjadi tenang. Karena gadamu dikatakan, kekuatan Allah, roh Tuhan akan menyertai dan menjadi satu penghiburan di dalam setiap orang-orang percaya. Jadi pada waktu kita gelisah, pada waktu kita takut, pada waktu kita menghadapi badai topan yang mengerikan itu, bahkan kita berkata dalam jiwa kita, aku ada di lembah kelam, aku tidak takut. Karena Tuhan menyertai kita dengan gadamu, dengan kekuatanmu, dengan urapan roh kudusmu, maka kita akan menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Lalu selanjutnya tongkatmu. Nah, oleh sebab itulah kita perlu tongkat. Tongkat berbicara tentang satu alat untuk memberitahukan tujuan daripada kehidupan. Pada waktu tongkat itu berbicara tentang kuasa yang bernama firman Tuhan. Jadi kuasa dan firman Tuhan itu bekerja sama di dalam setiap orang percaya. Yang Tuhan percayakan lewat kehidupan kita ini supaya kita tidak terlepas dalam persekutuan dengan Tuhan lewat ibadah, lewat persatuan, lewat persekutuan dengan Tuhan. Karena kita percaya pada waktu kita mempunyai satu persekutuan dengan Allah, kita percaya kita akan menjadi orang yang kuat. Kita akan menjadi orang-orang yang diperduli oleh Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang yang senantiasa penuh dengan ketenangan. Dan pada waktu kita hidup dalam ketenangan, kita tidak lagi rasa takut dan gentar, sebab Tuhan menyertai. Oleh sebab itulah ada pengalaman-pengalaman kita lihat tahun 2020, ada pengawalan yang begitu pahit sekali di dalam kehidupan kita pribadi, lewat pribadi dalam hidup ini untuk menghadapi segala sesuatu yang sedang dihadapi dalam hidup itu. Namun kita percaya pada waktu gada Allah, kekuatan firman Tuhan ada di dalam setiap hidup kita, maka kita akan menjadi orang yang tenang dan kita tidak lagi gentar dan takut. Kita percayakan seluruh hidup ini hanya kepada Tuhan. Ya, gadamu, tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kita perlu dihibur supaya hidup kita menjadi tenang di dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah semena-mena di dalam langkah kehidupan ini untuk meninggalkan kita pada waktu kita lemah, pada waktu ada di lembah-lembah kekelaman, pada waktu kita tidak berdaya. Ada satu pengalaman yang terjadi dalam kehidupan pribadi, kehidupan saya sebagai hamba Tuhan yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Namun saya percayakan seluruh hidup ini, usaha dan pekerjaan, bahkan rumah tangga, masa depan, dan semua ke dalam tangan Tuhan. Pernah terjadi suatu bencana di dalam tahun 2020 itu berjalan di dalam lembah kelam. Kita melihat ada beberapa saudara kita pada waktu itu mengalami hal yang serupa dalam hidup ini pada waktu dia berjalan dalam
lembah kelam. Dan kita percaya pada waktu dia ada di lembah kelam, dia percayakan hidupnya kepada Tuhan. Dan kalau saya dapat berkata, siapakah yang ada di lembah kelam ini? Dan saya juga lewat keluarga. Pada waktu saya ada di lembah kelam, tidak ada kekuatan yang dapat memberikan penghiburan. Semua orang melarikan diri pada waktu lembah kelam itu terjadi dalam setiap hidup orang percaya. Namun kita percaya ada kekuatan Allah, ada kemampuan besar yang Tuhan berikan dalam setiap hidup kita ini, bahwa kekuatan Allah ada dalam hidup itu kita, dan kita percayakan semua pada kekuatan Allah. Tuhan adalah kekuatanmu, Tuhan adalah mazmurku, Tuhan adalah batu gunung keselamatan, Tuhan adalah sesuatu yang menjadi benteng hidupku. Kita percayakan seutuhnya pada tahun ini adalah tahun yang akan merupakan satu tahun kemenangan bagi setiap orang percaya. Dan kita percaya Tuhan akan menyertai kita sampai kepada kesudahan alam. Jadi nyata dalam kehidupan ini kita tidak boleh takut, kita hidup tenang sebab Tuhan menyertai di dalam tiap langkah kehidupan kita semua. Amin. Tuhan berkati. Kita akan masuk dalam doa. Kita tundukkan kepala dan kita percayakan semua ke dalam tangan Tuhan. Kita percaya Tuhan bahwa Engkau akan menyertai kita semua. Kita tundukkan kepala dan kita akan masuk dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Kami percayakan seutuhnya kehidupan kami ke dalam tangan dan pimpinan Roh Kudus. Kami percaya pada waktu kami datang kepada Tuhan untuk menyimak berkat-Mu yaitu firman Tuhan, kami akan diberikan wejangan kekuatan yang baru dalam hidup ini untuk kami dapat berjalan bersama dengan Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan kemampuan kami, namun rasa takut dan gentar, bimbang yang senantiasa mengkhawatir dalam hidup ini. Engkau adalah jaminan di dalam setiap hidup orang percaya supaya kami berserah kepada Engkau. Karena kami tahu pada waktu kami berserah, pada waktu kami menjalankan hidup yang penuh dengan segala pergumulan ini, Engkau menghampiri kami, Engkau peduli kepada kami. Pada waktu kami ada di lembah kelam, Engkau datang untuk menghibur kami. Karena kekuatan Roh-Mu ada dalam setiap kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, dalam setiap usaha dan pekerjaan kami, dalam segala sesuatu apa yang sedang kami pikirkan untuk masa-masa depan dalam hidup ini. Kami percayakan semua ini hanya kepada Tuhan. Pada waktu kami percaya seutuhnya kepada Tuhan, maka Engkau akan bertindak lewat kuasa dan kemurahan-Mu, sehingga kami boleh menjadi orang yang menang di dalam Tuhan. Dan kami tidak lagi merasa takut dan getar untuk menghadapi segala sesuatu yang akan kami hadapi. Kami akan berjalan bersama dengan Tuhan. Terimalah doa kami dan permohonan kami. Tuhan, Engkau lawat jemaat-Mu yang penuh dengan kelemahan, kekurangan kelemahan. Namun kami percaya pada waktu kelemahan, ketidaktenangan itu datang, Engkau menghampiri kami. Pada waktu badai dan ombak menerpa daripada murid-murid-Mu Tuhan, Engkau datang seketika. Pada waktu tidak ada pertolongan, Engkau memberikan jawaban pertolongan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat Engkau berikan kepada kami. Pengharapan terjadi, tanamkan dalam hidup kami, yaitu dengan kekuatan Roh-Mu dalam setiap hati, jiwa dan pikiran kami, supaya kami tetap bersandar berharap bukan kepada kekuatan, yaitu kepada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Dan selanjutnya saya serahkan kembali kepada pimpinan puji-pujian. Tuhan berkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari hambanya Bapak Gembala, mengatakan bahwa kita tidak perlu takut, tidak perlu berputus asa. Ya, Tuhan mengimbau untuk kita tetap tenang, ya, Bapak ada Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dia selalu hadir, Dia selalu ada, dan Dia selalu siap untuk membantu dan menolong dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati Bapak Gembala, berikan kesehatan, kekuatan, dan memberkati seluruh keluarga besarnya. Bapak Ibu, kita akan angkat satu pujian kembali kepada Tuhan. Kita sambut firman Tuhan ini dengan penuh ucapan syukur, bahwa kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, sebab Dia Allah yang selalu peduli dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada
setia dan percaya. Mari sekali lagi kita angkat dengan segenap hati sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Sama-sama katakan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia. Jangan pernah menyerah, haleluya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada, haleluya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Segala sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita akan langsung masuk dalam doa syafaat bersama. Bapak yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu untuk ibadah kami dari awal pertengahan sampai usahanya. Kami percaya Tuhan, ini semua ada karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang indah bagi setiap kami yang sungguh-sungguh percaya dan berharap pada Engkau ya Bapa. Biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh terangkat ke surga dan menyenangkan hati Tuhan. Dan lewat firman-Mu Tuhan, Kau sudah memberkati kami. Kau sudah memberikan kami penghiburan yang luar biasa ya Bapa. Untuk kami tidak perlu takut, tidak perlu berputus asa, tidak perlu khawatir akan hidup ini Tuhan. Tapi biarlah ketenangan yang daripada-Mu boleh melimpah-limpah atas umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas murah dan kebaikan-Mu yang Kau limpahkan bagi setiap kami Bapa. Kami serahkan titipkan Tuhan kepada Bapak Gembala kami dalam tangan Engkau sebagai pimpinan di tempat ini. Tuhan terus berikan kesehatan, kekuatan di masa tuanya. Jagai, lindungi, pagari dengan malaikat penjaga-Mu Tuhan. Baik istrinya, anak-anak dan keluarga besar boleh dipersatukan dengan kasih Tuhan yang tidak berkesudahan. Dan pakailah keluarga besar Bapak Gembala kami untuk menjadi terang, menjadi berkat dimanapun Engkau tempatkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami titipkan Tuhan seluruh sidang jemaat-Mu dalam tangan Engkau. Kami tidak tahu keberadaan setiap kami saat ini seperti apa Tuhan. Namun satu yang pasti, kami mau terus berharap dan bersandar hanya kepada Engkau saja ya Bapa. Segala masalah, beban, dan pergumulan hidup yang sedang umat-Mu hadapi saat ini Bapa, kami letakkan di bawah kaki-Mu, di atas mezbah-Mu yang kudus. Kami percaya Tuhan, jalan keluar selalu Engkau persiapkan bagi setiap kami yang sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan Engkau. Berkati gereja-Mu Tuhan di tempat ini. Pagari, lindungi dengan malaikat penjaga-Mu, dijauhkan kiranya dari tangan-tangan orang yang niat jahat, kuasa-kuasa kegelapan Tuhan. Tapi biarlah gereja-Mu di tempat ini boleh Engkau pakai untuk menjadi terang, menjadi berkat bagi lingkungan sekitar di tempat ini ya Bapa. Dan nama Tuhan boleh terus kami muliakan dan kami tinggikan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan titipkan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, tua muda ya Bapa. Kiranya ada dalam penyertaan Tuhan untuk setiap aktivitas kami, baik pekerjaan kami, baik usaha kami Tuhan, baik setiap pendidikan anak-anak kami titipkan dalam tangan Engkau yang Maha Baik. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, lindungi Tuhan dari segala kuasa penyakit, pandemi virus corona Tuhan yang masih berada di luar sana ya Bapa. Jagai setiap kami, lindungi dengan malaikat penjaga-Mu Tuhan. Dan pakailah umat-Mu Tuhan, dimanapun setiap kami berada, untuk menjadi terang, menjadi berkat bagi banyak orang di luar sana yang belum percaya akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada hari yang kami serahkan titipkan bangsa dan negara kami. Biar kira pemulihan terus terjadi di bangsa kami Tuhan. Musibah demi musibah Kau izinkan terjadi di bangsa kami. Kami percaya Kau punya maksud yang indah untuk bangsa kami.
Berkati pimpinan bangsa kami Tuhan, Bapak Jokowi, Bapak, wakilnya, dan seluruh jajarannya Tuhan, dari level tertinggi sampai ke rendah. Tuhan berkati, Tuhan tolong mereka, berikan hikmat, akal budi, roh takut akan Tuhan, agar mereka dapat menjalankan setiap tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dengan benar di hadapan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah Injil terus diberitakan di bangsa kami, biar pemulihan terjadi buat bangsa kami Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, utara selatan Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja di bangsa kami, hujan pertobatan terjadi atas bangsa kami Tuhan, dan boleh semakin banyak jiwa-jiwa bertobat dan percaya kepada Tuhan. Pakai umat-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani Engkau dimanapun mereka berada saat ini Bapa. Di gunung-gunung, di lembah-lembah, di kota-kota besar, di desa-desa terpencil Tuhan, di lembah-lembah. Tuhan berkati, urapi, jamah, pakai menjadi alat-Mu yang baik, agar terus Injil diberitakan di bangsa kami, akan semakin banyak jiwa-jiwa bertobat dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang maha baik, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami Bapa, yang jauh daripada sempurna Tuhan, pikirnya boleh menjadi doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan permohonan kami ini. Untuk doa berkat dan doa penutup kami serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Segala puji dan syukur, hormat dan kemuliaan semua milik Bapa, dan kami persembahkan pagi hari ini kepada Bapa di surga. Tuhan, kami akan menerima berkat yang datang dari Bapa surgawi. Terimalah berkat yang datang dari Bapa surgawi, kekuatan, iman yang teguh, kesehatan yang baik dan sempurna, hikmat dan akal budi, kuasa karunia untuk menjalani kehidupan kami yang penuh dengan segala tantangan rintangan. Tuhan, berkat akan memberikan kepada kami jawaban dalam hidup kami. Damai dan sukacita, penyertaan, persekutuan daripada kuat kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan berkati, dalam nama Tuhan Yesus kami tutup ibadah ini. Amin. Tuhan berkati. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.